warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi kepada Alia kita. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Quran Surat An-Nisa ayat 43 5 sampai 57. Dan di situ saya akan menerangkan tentang aturan bersuci, larangan mabuk, dan peringatan bagi ahli kitab. Jadi saya akan bacakan ayatnya terlebih dahulu, yaitu ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Ya, itu adalah ayat dari Quran Surat An-Nisa ayat 43 yang berarti, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja. Sebelum kamu mandi junub maksudnya. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air, kalau enggak ketika kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajah dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Nah, itu jadi Quran Surat An-Nisa ayat 43. Nah, di sini saya akan bacakan ulang lagi, tapi ini cuma potongan ayat aja dari ayat 43, yaitu larangan salat saat mabuk dan tayamum. Di situ itu menjelaskan larangan salat saat mabuk dan tayamum. Nah, potongan salatnya itu berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Jadi Allah itu melarang orang yang mabuk melaksanakan sholat karena tidak dapat memahami bacaan yang diucapkannya. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa jika tidak ada air atau tidak dapat menggunakan air karena sakit, maka diperbolehkan bertayamum. Nah, isi ayat tersebut itu Allah memerintahkan orang-orang beriman agar tidak melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka ucapkan ketika membaca doa dan ayat Al-Quran. Selain itu, Allah juga menjelaskan tentang tayamum, yaitu bersuci menggunakan debu yang suci ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air karena sakit. Mengapa Allah melarang sholat saat mabuk? Karena sholat adalah ibadah yang memerlukan kesadaran dan kesyukuran. Orang yang mabuk tidak dapat berpikir dengan baik, sehingga bisa salah membaca atau memahami bacaan sholat. Dan di sini ada pengertian tayamum ini cuma sekedar buat pemberitahuan aja. Kalau di ayat ini tuh juga menjelaskan tentang tayamum. Jadi tayamum adalah saya akan bacakan ayatnya, yaitu tajidu fatamamu wa'idah, yang artinya kemudian kamu memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau yang
Di sini pengertian yang adalah cara bersuci menggunakan debu yang bersih sebagai ganti wudu atau mandi wajib. Nah, kapan tayamum diperbolehkan? Tayamum diperbolehkan ketika kita menemukan air sedang sakit dan tidak terkena air, dan air yang ada sedikit dan dibutuhkan minum, yaitu dan di perjalanan jauh yang sulit mendapatkan air. Arti tayamum, tayamum itu dapat menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memudahkan dan membantu umat Islam tetap beribadah dalam berbagai keadaan, dan mereka mengajarkan bahwa kebersihan dan kebersihan sangat penting. Ayat selanjutnya yaitu ayat 44 sampai 46. Di sini saya, karena itu emang tantangan bagian ahli kitab. Di sini saya akan membacakan potongan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi utu nasiban minal kitab yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa billahi waliyan wa kafa billahi waliyan minal ladzina yuharrifuna kalima amma yaqulun wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma'a ghayra musma'in وراعنا ليا بألسنتهم وضعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم أو وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Jadi itu keseluruhan ayat dari ayat 44 sampai 46. Dan di sini kita menjelaskan potongan ayat aja. Di sini kita akan menjelaskan potongannya, yaitu harfunal kamadi, yang artinya mereka membuang perkataan dari tempat-tempatnya. Penjelasannya yaitu sebagai ahli kitab mengetahui kebenaran tapi mengubah menyembunyikan ajaran yang telah diturunkan Allah di kepentingan mereka sendiri. Pelajaran yang harus kita lakukan, kita pahami, yaitu harus jujur dalam menyampaikan ilmu, tidak boleh memutarbalikkan kebenaran. Siapa ahli kitab? Ahli kitab adalah orang yang menerima kitab suci sebelum Al-Quran, seperti Yahudi dan Nasrani. Kita harus jujur dalam menyampaikan ilmu, tidak boleh mengubah ajaran agama sesuai keinginan sendiri, harus menerima kebenaran meskipun datang dari orang lain. Ayat yang selanjutnya yaitu ayat 47 dan sampai 47 sampai 50. Yang bunyi يا أيها الذين آمنوا أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يظلمون قليلا. Nah, jadi itu semuanya. Di sini saya akan ayatnya. Ayat 47 sampai 50 itu menerang tentang beriman kepada Al-Quran, yaitu potongan ayat itu ya ayyuhalladzina utul kitaba bima nazzalna, yang artinya wahai orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang kamu turunkan, apa yang kami turunkan. Jadi penjelasan ini itu Allah mengajak ahli kitab untuk beriman kepada Al-Quran
Karena Al-Quran membanding kitab-kitab yang ditentukan sebelumnya. Pelajaran yang harus kita pahami yaitu ketika Allah mengajak ahli kitab untuk beriman kepada Al-Quran, uh, karena Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang ditentukan. Jadi pelajaran yang harus kita pahami yaitu kita harus menerima kebenaran, tidak boleh sombong terhadap petunjuk Allah. Nah, ayat ini isi dari ayat ini yaitu Allah isi dari ayat ini tuh kita itu tidak boleh sombong terhadap kebenaran. Jangan merasa paling benar sehingga menolak petunjuk atau orang yang beriman akan dapat petunjuk yang benar. Dan selanjutnya ada ayat 51 sampai 50. Di ayat ini itu menjelaskan tentang mengikuti kesesatan. Saya akan bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taguti wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Ulaika alladina la'anahumullah wa yal'anillahu fala tajid lahu nasira. Am lahum nasibun minal mulki idzan nasira. Jadi itu adalah keseluruhan ayat dari ayat 51 sampai 53. Oke, penjelasannya yaitu ayat ini tuh menjelaskan bahwa ada orang yang mengetahui kebenaran tetapi justru memilih jalan yang salah atau menyesatkan. Jadi adapun contoh dalam kehidupan, yaitu yang pertama lebih mengikuti teman daripada perintah agama. Lalu ada mengetahui suatu perbuatan salah tetapi tetap saja melakukan. Lalu ada menolak nasihat yang baik. Nah, dari contoh tersebut kita harus pahami pelajarannya, yaitu kita harus selalu milih jalan yang benar meskipun terkadang itu sulit. Lalu selanjutnya ada ayat 54. Ayat 54 sampai 55. Nah, ayat 54 sampai 55 ini menerangkan tentang larangan iri dan dengki. Oke, saya akan bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlihi faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Jadi itu adalah seluruhan ayat dari 54 sampai 55. Ada ayat menjelaskan larangan iri dan dengki, yaitu yahsudun nas 'ala atahumullahu min fadlihi. Artinya itu, ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang Allah beri kepadanya? Jadi penjelasannya yaitu sebagian orang kepada Nabi Muhammad SAW karena mendapatkan wahyu dan kedudukan sebagai jadi apakah kalian tahu apa itu dengki? Dengki adalah perasaan tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat dan ingin nikmat terhilang dari orang itu. Nah, contoh dengki yaitu tidak senang teman mendapat prestasi yang bagus, mendapat sesuatu yang untuk mereka, terus bersyukur hal ketika orang lain mendapatkan penghargaan. Isi cara kita untuk menghindari dengki tersebut. Karena itu bisa melakukan ketika teman kita itu dapat hal-hal baik, yaitu kita itu senang atas keberhasilan orang lain itu. Kita bisa syukur atas apa yang memberikan kami. Yakin saja bahwa setiap orang memiliki rezeki masing-masing.
Jadi setelahnya ada 44 sampai selanjutnya itu ada 56. Ada ayat 56 sampai 57. Ayat ini itu menjelaskan tentang orang dan orang iman. Jadi ada potongan ayat dari ayat 65 yang menerangkan balasan bagi orang kafir, orang beriman, yaitu innal ladina kafaru bil ayana, sesungguhnya orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, alladzina amanu wa amilus sholihati adkhilhum jannat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan masukkan ke dalam surga. Oke, jadi di sini penjelasannya yaitu Allah menjelaskan perbedaan balasan antara orang yang beriman dan orang yang menolak petunjuk dari Allah. Nah, pelajaran yang harus kita ambil yaitu iman disertai dengan amal soleh. Allah memberikan balasan yang adil kepada manusia. Lalu adapun ciri orang beriman. Ciri-ciri orang beriman itu ada melaksanakan salat, berbuat baik kepada orang lain, jujur, sesama, menjalankan ajaran Allah, beriman, menjalankan perintah Allah. Terus adapun balasan bagi orang yang beriman, yaitu mendapat rahmat Allah, hidup masuk surga itu di akhirat. Nah, di ayat dari ayat 53 sampai 57 itu dapat disimpulkan bahwa sholat harus dilakukan keadaan sadar dan suci. Tayamum adalah kemudahan dari Allah ketika tidak ada air. Kita tidak boleh memutarkan kebenaran, harus beriman kepada Al-Quran dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita itu harus menjauhi iri hati atau orang yang beriman dapat beramal soleh dan mendapat balasannya nanti di surga. Nah, dapat kita, ada satu contoh yang dapat kita terapkan di dunia, di kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga kebersihan sebelum ibadah. Ketika kita ingin ibadah itu, semua yang ada di tubuh kita itu harus bersih. Tidak di tubuh kita doang, tempat atau apapun itu harus bersih. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, atau kurang jelas untuk dalam tulisan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.